Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas cara setek anggur, dimana mungkin untuk setek anggur ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, dan insya Allah nanti kita akan peragakan dua cara yang paling mudah menurut saya. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Mari sama-sama kita mulai bagaimana cara setek anggur. Langkah pertama yang harus kita lakukan, jika memang kita ingin lebih cepat untuk tumbuh, jika seperti ini masih ada daunnya, kita pangkas saja, umpamanya ya kurang lebih 20 cm. Dan untuk batang anggur yang memang masih ada daunnya, kita ikutkan daunnya seperti ini. Ini jika kita ingin supaya lebih cepat untuk tumbuh. Jadi untuk setek anggur biasanya kalau kita sertakan dengan daun akan lebih cepat untuk tumbuh dan mengurangi tingkat kegagalan. Itu jika kita ingin memang setek anggur kita cepat tumbuh. Jadi seperti ini. Ini diumpamakan kita mengambilnya dari saudara atau dari teman yang rumahnya jauh dari rumah kita, dan kita masukkan ke dalam air seperti ini. Jadi sehabis kita pangkas, kita potong dan kita masukkan ke dalam air seperti ini, lalu kita ikat. Dan jika seperti ini, insya Allah jika seperti ini akan bertahan dan daunnya tidak layu, dan insya Allah ini akan cepat tumbuh. Jika nanti kita masukkan ke media, ini tidak layu. Ini jika memang daunnya masih ada dan bisa kita sertakan. Tetapi jika memang seperti ini pas tadi saya potong atau saya pangkas, ini terkena matahari dan banyak yang layu, dan saya pisahkan untuk yang masih segar. Dan jika memang terlanjur sudah tidak ada daun, bisa kita rendam seperti ini. Tujuannya agar dia tidak kosong dengan media. Jadi bila seperti ini insya Allah tidak akan layu dan pertumbuhannya akan lebih cepat dibanding kita keringkan. Jadi kita potong 3 atau 4 ruas atau kurang lebih 20 cm atau 25 cm. Selanjutnya untuk penyetekan mungkin ada dua cara yang menurut saya lebih mudah dan insya Allah akan mengurangi tingkat kegagalan. Karena sekarang musimnya musim kemarau, jadi kita bisa setek anggur dengan sistem terbuka. Tapi mungkin ada beberapa macam anggur yang memang tidak semua yang bisa kita setek dengan sistem terbuka. Jadi kalau memang kita takut ada kegagalan, pertama kita ambil media. Untuk media mungkin lebih bagusnya, yang paling bagus adalah kokopit yang sudah kita rendam 2 atau 3 hari. Jadi yang paling bagus untuk setek media adalah kokopit.
Dan kalau tidak ada, bisa menggunakan pasir dicampur dengan tanah. Dan kalau masih tidak ada, bisa kita campurkan sekam yang sudah lapuk dan tanah. Jadi untuk media menurut saya cukup gampang. Jika kita takut ada kegagalan, jadi pertama, kalau memang kita ada daunnya, kita jangan pangkas. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya ambil contoh seperti ini. Yang pertama, cara pertama yaitu, jika kita takut ada kegagalan, boleh kita menggunakan sungkup, yaitu kita masukkan ke dalam sungkup seperti ini. Kalau ada plastiknya yang ukuran 1 kilo seperti ini, dan kita ikat. Ini cara pertama kalau memang kita takut ada kegagalan. Lalu kita beri sedikit sayatan seperti ini. Dan selanjutnya kita masukkan ke media. Mungkin kalau kita lebih gampang untuk memindahkannya, setelah nanti tumbuh, ini satu pohon satu wadah. Jadi pas nanti ada tumbuh akar, kita lebih mudah untuk memindahkannya. Cara seperti ini bisa dipakai pada musim penghujan dan musim kemarau. Tapi untuk pada musim kemarau mungkin sedikit lebih mudah. Jadi kita bisa tidak menggunakan sungkup. Jadi bisa ditempatkan di tempat yang terbuka tapi tidak terkena matahari. Jadi kita tidak memerlukan sungkup. Ini adalah cara yang kedua yang mungkin sedikit ekstrim. Tapi insya Allah pada musim kemarau masih bisa berhasil dan pekerjaan kita sedikit lebih mudah. Dan untuk mengenali mata tunas, di sini saya ambil contoh. Jadi mata tunas akan condong lebih ke atas seperti ini. Jadi mata tunasnya ini akan terlihat ke atas. Menurut umum pohon biasanya kalau pohon selain anggur itu yang paling besar yaitu batang bawah, nanti ke atasnya agak kecil. Tapi mungkin berbeda dengan batang anggur. Batang anggur itu kadang-kadang di bawahnya dia agak kecil dan ke atasnya agak besar. Jadi kalau kita tidak tahu mata tunasnya, kadang-kadang kita memasangnya terbalik seperti ini. Karena ini lebih besar dan ini lebih kecil. Tapi aslinya ini adalah bawah. Kita lihat mata tunasnya. Sedangkan ini lebih kecil. Ini mata tunasnya menghadap ke atas. Dan ini lebih besar, ini kecil. Setelah kita beri sedikit sayatan seperti ini adalah campuran kokopit yang bekas, pupuk kandang dan tanah. Dan kita tancapkan untuk cara yang pertama, kita siram 1 kali 1 hari.
dan usahakan ini jangan sampai goyang. Untuk batang anggurnya, dan yang kedua juga sama, kita siram 1 kali 1 hari. Jangan sampai batangnya goyang atau terganggu. Kita biarkan seperti ini. Sekarang tanggal 4 Agustus, dan stek anggur ini saya siram 1 kali 1 hari. Sekarang tanggal 8 Agustus 2020. Sekarang tanggal 20 Oktober 2020, dan bisa sobat lihat stek anggur ini sudah tumbuh dan mungkin usianya cukup lama belum saya tanam. Dan ini adalah sisa, ada yang sudah menanam. Dan kalau kita melihat dari segi keberhasilan di sini, mungkin agak banyak saya menanam dalam 1 wadah. Seharusnya ini kita tanam dalam 1 wadah hanya 1 pohon. Jadi tidak seperti ini. Ini terlalu banyak karena waktu itu saya menanamnya kekurangan media. Dan hasilnya seperti ini. Ada yang 1 pohon tumbuh 5 atau 4 batang, dan ada juga yang memang agak banyak, dan ada juga yang tinggal 1 atau 2 pohon 1 wadah. Jadi baiknya untuk mengurangi tingkat kegagalan, kita tanam 1 wadah 1 pohon. Dan untuk penanaman sebaiknya usia dalam 2 bulan sudah kita pindahkan atau kita tanam. Ini termasuknya sudah terlalu tua, jadi ini sudah seharusnya kita tanam. Demikian, jadi bisa kita lihat tadi dari awal kita cara menyetek pohon anggur atau batang anggur, dan sampai tumbuh sekarang mungkin usianya sudah sekitar 2 bulan lebih. Dan ini belum saya pisahkan karena sedikit kesibukan, jadi mungkin sudah cukup tua atau terlalu tua. Seharusnya ini sudah kita tanam 1 bulan kemarin, dan ini adalah sisa dari hasil stek anggur yang lainnya sudah ada yang ditanam oleh saudara yang memang ingin menanam anggur. Jadi untuk baiknya, jika memang kita ingin mengurangi tingkat kegagalan, kita tanam di 1 media 1 pohon. Tidak seperti ini. Ini memang saya kekurangan untuk medianya, jadi saya tanam 1 media. Kadang-kadang ada yang 10, ada yang lebih dari 5 atau 6. Jadi yang ini, yang seperti ini juga, ini terlalu banyak karena memang waktu itu waktu saya tanam kekurangan media. Namun untuk mengambil kesimpulan bahwa batang anggur masih bisa kita stek dalam keadaan terbuka, tidak memakai sungkup, asalkan kita tempatkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, tidak terkena air hujan untuk pada awalnya, dan kita siram tiap hari minimal 1 kali. Nah, mungkin cukup jelas. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.